semuanya, balik lagi bersama aku, Lady. As you can see from the title, di sini aku bukan mau mengajak kalian untuk tutorial atau juga mereview produk atau juga get to know dari aku. Enggak, kali ini aku cuman pengen sharing pengalaman aku mengenai gimana sih aku caranya bisa menurunkan berat badan aku dari yang ini, dari 68 kilo menjadi ini, 57 kilo. Penasaran nggak? Kalau misal kalian penasaran, tonton terus. Dan sebelum kalian lanjut ke videonya, jangan lupa untuk melakukan ini, di subscribe, terus juga di like, dan juga share ke semuanya. Yuk langsung aja, ini dia videonya. Oh ya, di sini juga aku perlu menekankan juga kalau aku di sini bukan expert, tapi aku bakal share apa yang aku alamin dengan eksperimen aku selama 8 bulan. Di sini aku udah nyiapin 2 lembar catatan histori aku gimana sih caranya aku menurunkan berat badan. Jadi sebenarnya aku itu bereksperimen di diri aku mulai dari bulan Maret sampai dengan bulan November, yang artinya itu 8 bulan. Dan di situ selama 8 bulan aku berhasil menurunkan berat badan aku dari 68 kilo sampai ke 57 kilo sekarang ini. In total 11 kilo. Kalau misalnya kalian ya, aku mau menekankan dulu, kalau misalnya kalian yang kepengen atau mengharapkan magic gitu di video ini bisa menurunkan berat badan dalam waktu 1 minggu 7 kilo, sorry, nggak bisa, nggak ada di sini. Kalian bisa coba cek video lain, karena di sini aku jujur pengen melakukan seperti itu aja, aku udah stres duluan gitu. Dan di sini aku mau nge-share ke kalian gimana caranya bisa bertahan di diet atau enggak pola-pola untuk menurunkan berat badan yang long lasting, yang nyaman dilakukan dalam jangka waktu panjang gitu. Jadi kita akan masuk ke catatan aku di poin yang pertama. Masuk ke poin yang pertama, yang harus kalian ingat adalah jangan terburu-buru. Jangan ya, ingat, jangan terburu-buru. Kenapa? Karena kalian perlu banget yang namanya proses pengenalan diri kalian dengan pola diet kalian atau nggak pola olahraga kalian di tubuh kalian masing-masing gitu. Jadi kalian perlu yang namanya mengenali sistem kerja tubuh kalian dulu. Dan kalau menurut aku yang tadi udah aku bilang ya di awal, misalnya pokoknya dari hari ini aku sampai 10 hari ke depan aku harus turun 10 kilo. Nah, itu menurut aku nggak realistis, say. Nggak realistis. Bisa sih, bisa. Tapi yang kita dapetin adalah tubuh kita nggak fit, mental kita juga sakit gitu. Kenapa? Karena aku udah nyobain dan aku tidak menyarankan itu. Bisa banget dalam 1 hari turun 1 kilo atau nggak 2 hari sekali turun 1 kilo. Bisa banget. Yang aku rasakan kalau misalkan aku diet ekstrim adalah aku menurunkan atau nge-cut yang namanya kalori aku jadi lebay banget. Sedangkan aku butuh kalori itu 1400 dalam 1 hari. Dan aku makan dalam sehari itu cuma 400 kalori. Yang aku rasakan adalah nih, mental aku pas aku udah ngedapetin berat badan target yang aku mau, pas aku ngeliat makanan, wow, aku kan udah kurus, jadi aku bisa makan ini. Akhirnya banyakan excuse di tubuh kita sendiri. Akhirnya, ya, cheating day-nya tiap hari gitu, say. Jangan. Terus udah gitu ya, di badan yang aku rasa nggak ada sehat-sehatnya sama sekali. Iya sih kurusan, tapi yang aku rasa aku gampang banget demam, gampang banget flu, terus juga pokoknya gampang sakit lah. Udah gitu, selain itu juga menstruasinya acak-acakan banget. Nah, terus udah gitu ya, rontok luar biasa. Itu aku stres, udah stres, rambutku rontok, yang namanya protein aja nggak masuk gitu. Pas dulu itu protein aku nggak masuk sama sekali, udah gitu nasi nggak masuk sama sekali, dan itu tidak dianjurkan. Tolong diingat, itu tidak dianjurkan. Jadi kalian perlu yang namanya mengenali diri kalian dulu dalam jangka waktu yang sampai akhirnya kalian mengenali diri kalian sendiri, dan akhirnya kalian nyaman bisa dilanjutkan jangka waktu panjang. Terus nih, masuk ke poin berikutnya, kalian harus banget ngebuang mindset ini. Apa sih? Yes, kalian gak boleh percaya dengan yang namanya dengan satu produk, terus kalian tanpa diet, tanpa olahraga, kalian bisa langsing. Nggak bisa, say. Bener-bener itu nggak boleh ada di mindset kalian kalau emang kalian kepengen nurunin berat badan. Ya logikanya aja sih ya, kalau emang di dunia ini udah ada satu produk pelangsing tanpa harus olahraga, tanpa harus diet, mungkin orang di seluruh dunia ini nggak ada lagi tuh yang obesitas. Atau enggak
ya nggak ada lagi orang yang struggle udah diet, udah olahraga tapi dia nggak turun-turun berat badannya. Mungkin itu udah nggak ada lagi masalah yang kayak gitu. Dan menurut aku nih ya, produk-produk pelangsing di luar sana itu hanya berfungsi sebagai booster. Maksudnya gimana? Jadi kalian itu harus tetap diet dan juga kalian harus tetap olahraga. Ditambah satu produk pelangsing itu, jadi bisa mempercepat proses penurunan berat badan kalian gitu loh. Nah, kalau misalnya kita ibaratin ya, kalian itu bisa bawa mobil. Nah, kalian kan pasti bisa bawa mobil, kalian harus punya knowledge-nya, terus juga kalian punya skill-nya. Nah, tuh, jadi nggak bisa kita cuman tahu-tahu doang, tapi bawanya ini gimana pas nerapinnya gitu kan, itu nggak bisa ya kalau misal cuma salah satunya doang. Nah, jadi kalau misal kalian udah punya knowledge-nya, kalian udah punya skill-nya, kalian bawa mobil biasa. Nah, gimana sih caranya kalian kalau mau ikut balapan gitu ya, ibaratnya kalian mau ikut F1 biar cepet sampai ke finish, pengen ngebut-ngebutan, ya kalian harus mau pakai mobil balap gitu. Jadi bisa sih kalian sampai ke finish pakai mobil yang biasa ini, tapi akan lebih lama. Kalau misalnya kalian pakai mobil balap, ya kalian akan nyampenya jadi lebih cepat. Jadi ibaratnya si obat atau enggak produk-produk pelangsing di luar sana itu hanya sebagai booster, bukan menjadi utamanya. Jadi kalau misalnya kalian naik mobil balap pun, kalau kalian nggak punya knowledge, nggak punya skill, ya nggak bakal nyampe juga gitu. Terus ya poin berikutnya menurut aku yang inti dari semua proses losing weight aku, yaitu adalah mencari tahu dalam waktu yang tadi, yang nggak buru-buru tadi, mana diet yang cocok di tubuh aku gitu. Maksudnya cocok itu bukan cepet nurunin berat badan, tapi yang cocok dipakai atau enggak dijalani dalam jangka waktu panjang. Karena kalau diet itu, again, nggak bisa yang namanya terburu-buru. Kalau misalnya kalian terburu-buru, kalian ekstrim, akhirnya kalian nggak bisa mempertahankan si diet itu. Akhirnya kalian gampang turun dan juga kalian gampang naik berat badannya. Hal berikutnya yang aku rasakan ketika aku mulai menyadari kalau berat badanku mulai turun, yaitu kalori defisit. Yes, itu udah rumus matinya banget kalau emang kalian punya program losing weight. Udah gitu ya, kalau misalnya kalian pengen melakukan kalori defisit, kalian juga harus tahu dulu berapa BMR kalian. BMR itu basal metabolic rate. Jadi kalian harus tahu dulu berapa jumlah kalori yang dibutuhkan oleh tubuh kalian. Nah, kalau misalnya kalian pengen tahu itu caranya gimana, kalian bisa langsung aja download aplikasi MyFitnessPal. Nah, itu tuh kalian bisa tinggal ikutin aja, masukin angka-angka yang diminta kayak tinggi badan, terus udah gitu usia, nanti bakal keluar angka berapa BMR kalian. Nah, kalau kayak aku 1400, terus aku karena program yang mau losing weight, jadi aku nge-cut sedikit aja karena aku nggak mau ekstrim. Kalau aku terlalu banyak bakalan ekstrim dan aku tahu bakal nggak bisa mempertahankan itu dan aku nggak mau. Jadi aku nge-cutnya 200 aja, yang artinya aku makan dalam sehari 1200 kalori. Lalu kalau misalnya kalian udah tahu tuh berapa kalori yang dibutuhkan oleh tubuh kalian, kalian perlu banget menghitung kalori yang masuk dan juga yang keluar. Nah, kalau untuk kalori yang masuk sendiri, aku pakai aplikasi Fat Secret. Nah, itu tuh kayak aplikasi buat masukin makanan-makanan yang aku makan. Jadi di situ kalau misalnya kalian nih ya, mohon banget nih kalau misalnya kalian yang losing weight, kalian masak sendiri karena aku tahu sih itu mager banget. Masak sendiri karena kalian bisa tahu berapa takaran-takaran setiap makanan yang kalian makan. Misalnya kayak kalian masak ini, terus pakai oilnya berapa banyak. Nah, terus itu tinggal kalian masukin tuh. Misalnya kalian bikin pensir tuna. Nah, tunanya berapa gram kalian masukin, nanti keluar itu berapa kalorinya. Oilnya berapa sendok, misalnya sendok kalian pakai. Terus nanti di situ langsung keluar berapa total dalam kalian sekali makan. Misalnya kayak aku makan sekali sarapan 300, berarti aku sisa makannya tinggal 900 kalori karena aku 1200 ya. Jadi kalau aku pagi udah 300, sisa makan aku tinggal 900 kalori. Tinggal aku masukin lagi aja, nanti pas makan siang aku makan berapa ratus kalori. Nah, nanti sisanya itu aku buat makan malam gitu loh. Terus kalau misalnya untuk menghitung kalori yang keluar, aku pakai jam kayak pokoknya smartwatch gitu, atau enggak pakai band yang pokoknya ada deteksi berapa kalorinya, terus juga heart rate kalian, kayak gitu-gitu udah banyak deh. Yang murah-murah pun juga banyak. Aku nggak pengen nyebutin pakai brand ini, pokoknya udah banyak deh kalian pakai itu. Bahkan di HP pun kalian bawa gini aja kadang
itu udah bisa tahu berapa kalori kalian yang terbakar. Lalu misalnya nih udah keluar angka berapa kalori yang terbakar, nah itu tuh kalian tinggal kurangin aja dari kalori yang kalian masukin. Kayak misalnya tadi makan ya lebih-lebih dikit, misalnya 1300, terus kalian olahraga ngebakarnya 200 kalori. Ya udah 1300 kalian kurangin 200, jadinya kalian dalam sehari cuman 1100 kalori. Dan itu masih ada di bawah kebutuhan kalori harian kalian, yang pastinya itu bisa menurunkan berat badan kalian. Lanjut masuk ke poin berikutnya, masuk ke pembakaran, yaitu olahraga. Olahraganya apa sih yang aku lakukan? Di sini aku mau bilang kalau aku tuh olahraganya nggak melulu kardio, nggak melulu yoga atau apa-apalah gitu ya. Aku olahraganya kombinasi gitu ya. Nah, di sini aku juga udah nyiapin schedule aku selama sebulan belakangan ini, dan awal-awal itu aku ngelakuin di bulan pertama dan sampai 2 bulan pertama itu aku ngelakuinnya seminggu cuman 3 kali dalam seminggu. Terus sekarang udah masuk 8 bulan aku latihannya itu dari 5 sampai 7 atau enggak libur sama sekali gitu. Nah, apa aja sih yang aku lakukan? Aku udah bilang aku tuh kombinasi. Dan oh ya, di sini semuanya totalnya biasanya aku rata-rata 1,5 jam paling lama aku latihan. Nah, itu tuh hari pertama Senin aku latihan full lower body. Lower body itu apa? Kayak dari bagian glutes sampai ke bawah. Nah, itu aku latih. Terus pas udah mau pulangnya aku latihan abs gitu. Terus hari keduanya, hari Selasa, aku latihan cardio, hit cardio biasanya, pembakaran. Udah aku lakukan pembakaran, biasanya nanti pas udah mau selesainya aku latihan otot, lengan. Terus udah gitu, hari Rabunya aku latihan back sama bagian abs lagi. Terus yang udah gitu hari Kamisnya, nah ini agak fleksibel. Aku hari Kamisnya biasanya entah itu aku libur atau enggak aku pengen yoga-yogaan, atau enggak aku pengen kardio, kayak gitu-gitu deh. Terus udah gitu hari Jumatnya aku latihan lagi, balik latihan lengan ditambah lagi latihan abs. Masuk ke hari Sabtu di sini aku fokus ke bagian abs aku, dan juga aku tambahin latihan ke lower body lagi gitu. Jadi di bagian glutes sampai ke bawah aku latih lagi. Dan hari Minggunya again itu aku fleksibelin, aku mau libur atau enggak, aku mau lari-lari komplek kah, atau enggak aku mau yoga-yogaan, atau enggak mau pilates gitu-gitu deh. Nah, itu aku fleksibelin banget di 2 hari itu. Jadi kadang kalau misalnya aku nggak fleksibelin, ya kadang full 7 hari. Masuk ke poin berikutnya, yaitu again mindset. Mindsetnya juga kalian nggak bisa berpikiran bahwa kalau kalian kurus itu diukur oleh timbangan. Nggak bisa. Kalian lebih baik berfokus kepada ini meteran. Jadi kalian itu nggak bisa berpatokan kalau kalian itu udah mulai ada perubahan atau enggak, bukan dari timbangan. Kadang nih, sekarang aku misalnya berat badannya 57 kilo, nanti aku minum air 1 liter, misalnya aku minum air 1 liter, terus udah gitu, sama dengan 1 kilo, aku minum, aku nimbang langsung naik jadi 58 kilo. Terus kalian, Aduh, pusing gue, kok malah naik ya berat badan. ya jelas lah apa yang kita makan itu bakalan naik. Lebih baik kalian ngukur, kalian kalau misalnya udah angkat beban, misal lengan kalian ukur deh udah ada progresnya belum lengan kalian. Terus juga kalian ukur deh misalnya paha kalian kecilan nggak, pinggang kalian kecilan apa enggak, kayak gitu. Mending kalian berpatokan dengan meteran aja, jangan sama timbangan, please. Berikutnya, kalian harus menghilangkan mindset ini juga, yaitu ketika berat badan kalian mengalami stuck, terus kalian langsung berpikir, Aduh, kalau stuck deh, kayaknya gue udah gak cocok nih sama diet ini. Gue udah percuma deh olahraga kayak gini-gini, soalnya gue gak turun-turun berat badannya. Enggak itu, bukan itu. Jadi kalian juga harus pakai logika kalian. Jadi kalau misalnya bayangin aja, berat badan kalian, dalam menurunkan berat badan kalian itu cuman butuh waktu 3 minggu misalnya. Terus kalian 3 minggu ke depannya lagi kalian mikir, 3 minggu kemarin aja gue bisa turun 5 kilo, 3 minggu ke depan lagi gue hilang 10 kilo kali ya. Terus kalau misalnya 2 bulan ke depannya lagi, terus 4 bulan ke depannya lagi,
setahun ke depannya lagi. Bisa berapa kalau kalian mengharapkan setiap minggunya bakal turun terus, bisa sampai ke 0 kilogram gitu maksudnya. Nggak bisa. Masa nanti kalian pengen seberat kapas atau nggak seberat abu gitu, jadi 0 sama sekali, nggak ada beratnya. Masa kalah sama garam aja ada berapa gram. So, kalau berat badan stuck itu wajar banget, yes, wajar banget. Jangan sampai kalian nanti tiba-tiba aku udah nggak mau diet lagi, aku nggak mau olahraga lagi. Jangan, tetap fight karena itu wajar, yes. Tolong dipertahankan yang sudah kalian jalankan. So, itu dia poin-poin yang works di tubuh aku. Kalau misalnya kalian ada yang mau ditanyakan, boleh langsung aja tinggalin di kolom komentar. Dan kalau misalnya kalian yang dari tadi nonton aja, kalian jahat sama aku, kalian biar nggak jahat adalah caranya gini. Nih, tuh di subscribe, terus juga di like, bantu juga share ke teman-teman kalian, ke keluarga boleh, ke semuanya juga boleh. So, I hope you guys enjoy this video. See you guys next time. Bye!